Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pertama katakan iblis jatuh ke lautan api. Kedua, burung jatuh ke gunung. Ketiga, ular jatuh ke dalam lautan. Kemudian Siti Hawa jatuh ke Jeddah. Kemudian baru Adam jatuh ke benua India. Habis mata kita. Tak menyatu lagi. Nah, jadi mereka itu yang keluar dari surga ini semuanya ulama. Yang tukang dakwah. Yang mubaligh. Yang pandai bercerita. Menceritakan agama. Menceritakan surga. Nah itu. Tapi apa dakwahnya iblis? Katanya dia menangis. Macam mana? Ada pernah ibu jumpa nggak? Ulama iblis ini jumpa nggak? Di mana pernah jumpa? Ada pernah jumpa? Siapa yang mengajak umat hanya kata saja yang diceritakan Al-Quran dan hadis? Itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya mengajak orang menangis? Itulah dia. Itulah iblis laknatullah yang turun dari surga. Ke dunia ini menjadi ulama. Yang kedua, burung jatuh ke gunung. Apa saja dakwah burung? Di mana banyak dia berkisau, tandanya pokok kayu itu banyak berbuah. Kalau tidak ada buahnya, pokok kayu itu tak akan mau berkicau dia. Menung dia. Paling-paling dia untuk dapat tidur. Tak mau rame dia di situ. Nah, itu. Jadi, apa maksudnya istilahnya? Di mana yang banyak amplopnya nanti, situlah dia berdakwah. Kalau tak banyak amplopnya tak mau dia. Bergaduh dia mau sama kawan itu. Gaduh dia sama kawannya. Gara-gara merebutkan amplop itu. Nah, ular. Bagaimana dakwahnya? Oh, kalau kepala cukup di bawah. Nyuruk. Bungkuk. Kalau kepala. Tapi awas ekor. Kalau tidak ada yang bakal dibelisnya, nah, dia tidak puas. Nah, itu.
Kemudian yang keempat, Siti Hawa. Siti Hawa ini orang yang pandai cerita. Cerita saja. Apa yang diceritakan tak tahu. Hanya cerita. Nah itu. Dihafalnya buku. Banyak dapat cerita. Itu diceritakannya sama orang. Tapi dia tidak tahu. Dan dia tidak mengamalkan. Tapi orang yang dikasih tahu dia amalkan orang. Diketahui orang, tapi namun dia tidak. Ini yang dimaksud Allah. Keburamatan indallah. Mala takulu, mala taf'alin. Ini yang sangat dimurkai oleh Allah. Dia hanya pandai mengatakan, namun dia tidak mengamalkan. Itu kata Allah. Nah, yang kelima Adam alaihi salam. Inilah ulama yang sebenarnya ulama Rasul. Nah itu. Yang mengambangkan surga di muka bumi ini. Untuk menyebarluaskan pusaka. Nah itu tanah surga kepada anak cucunya. Nah ini. Itu maka berhak anak cucu menuntut. Itu. Apa yang dituntut? Pusaka Nabi Adam alaihissalam. Apa pusaka Nabi Adam? Surga. Kalau tidak sudah akan berkembang surga itu. Nah itu. Kalau tidak dikembangkan oleh Adam. Nah itu maka. Kalau tidak dituntut tidak akan cinta. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW. Mengatakan kepada kita umatnya. Ilmu itu tidak dapat dipelajari. Ilmu itu tidak dapat diminta. Ilmu itu dapat dituntut. Nah itu. Talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Talabul ilma minal bitsin. Tuntut ilmu walau sin yang berizimu. Tuntut. Nah itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu maka banyak sekarang ulama. Pada saat sekarang bukan mewarisi anbiya. Bukan ulama warisatul anbiya. Tapi adalah ulama yang mewarisi iblis laknatullah. Al-Quran dibaca, diketawai. Hadis dibaca, diketawai. Ledek. Tuhan dihadirkan, diketawai. Rasul dihadirkan, Rasul diketawai. Apa sih? Apa sih? Dasar dari Allah, siapa ada Rasul? Takkan ada harapan. Karena dia izin. Coba diizin Allah dan Rasul. Inilah yang akan mengundang kiamat. Inilah sekarang yang akan mengundang bencana yang besar di muka bumi ini. Lihat aja nanti sama-sama. Karena kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasulullah akan membawa akibat. Cuman saja ada obat lagi sekarang ini. Apa obatnya? Al-Quran mengatakan, Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahirin. Allah sangat menyukai dan mencintai kepada orang yang tobat dan kepada orang yang mensucikan diri. Itulah obat. Kalau sudah digulung Allah sudah bumi ini. Tapi ini masih ada orang yang dicintai Allah. Tidak akan dihancurkan Allah bumi ini. Enggak. Kalau masih ada dicintai oleh Allah hambanya. Nah itu. Jadi mana orang yang tobat? Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhannya. Sesuai dengan perintah Tuhannya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati.
Kemudian Rasulullah menerangkan dari sebuah hadisnya, wujuduka zambun la kiasa lahu li ghairi, bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Nah, jadi orang-orang yang mengembalikan wujudnya kepada Allah, itu yang dikatakan melaksanakan sifat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah yang dicintai oleh Allah. Inilah yang menjadi obat bencana dan hari kiamat. Kiamat besar. Nah, itu masih Sunda lagi. Nah, itu. Pada beberapa tahun yang lalu sudah diancam oleh Allah. Akan hampir dikiamatkan umat manusia di muka bumi ini. Di situ diberitakan akan dibelah duanya bumi ini. Nah, itu. Maka tertinggallah 25% lagi manusia di muka bumi ini. Lain semua habis korban. Tetapi tidak diteruskannya, dimundurkannya. Itu karena mendapat ampunan hamba Allah ini, maka hanya diberikannya peringatan. Maka terjadilah tsunami. Nah itu. Berapa yang korban? Lebih ratusan juta. Nah ya, itu. Ratusan juta orang yang korban. Coba macam mana? Itu baru peringatan. Belum kutukan. Nah, tapi kalau sudah Tuhan mengutuk, Tuhan menyumpah, nah maulah hancur semua. Nah itu. Jadi ini maka sudah keluar ini dakwah ini. Saya bukan memaksakan, cuma memperingatkan. Kalau adalah ulama dan ustaz berdakwah seperti itu, hanya ketawa dari awal sampai akhir, dari dosa. Tidur di rumah, keluar sama anak lagi dengar pahalanya lipat itu. Itu dosa. Nah itu. Pulang. Nah, tidur sama anak di rumah. Atau piring belum dicuci. Lagi berpahala itu timbang kita berdosa. Karena itu mengejek Allah dan Rasul. Kenapa Al-Quran dibacakan, Al-Hadis dibacakan diejek? Sedangkan tidak diejek pun payah dapat. Apa yang diejek? Sudah jelas ulama itu yang tidak tahu dengan dirinya dan tidak pernah dia melihat dirinya. Itulah maka menjadi ulama seperti itu. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, ulama itu pengganti nabi. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi? Kalau Nabi berdakwah cuma hanya 3 perkara. Usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Tidak ada ilmu fikih, tidak ada. Tidak ada. Ilmu fikih ada. Nah itu. Mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh, dan mubah. Itu ilmu fikih. Untuk melaksanakan amal ibadah. Nah itu. Kalau sudah hanya fikih saja kita, apa yang kita bawa pulang coba? Udah kita berkorban. Uang kita habis juga, waktu kita habis juga. Nah itu. Tapi apapun tak ada hasilnya kita bawa pulang. Bahkan dosa. Coba. Dosa tapi menerima siksa dari Allah. Nah itu. Jadi itulah peringatan Allah kepada kita hambanya. Fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu.
Kenapa tidak kamu lihat? Nah, itu. Jadi, kita melihat diri. Badan kita ini adalah af'al Allah. Hati kita asma Allah. Jiwa kita wajah Allah. Rahasia kita diri Allah. Nah, itu kalau kita lihat diri kita ini. Yang hidup itu diri Allah, yang bergerak, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, itu diri lagi. Yang berzikir Allah, 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 Allah di hati. Itu malaikat. Itu malaikat. Kemudian yang berzikir la ilaha illallah, yang ada pada lidah, itulah manusia. Nah, itu. Kenapa itu semua? Manusia nampak, malaikat nampak, nabi nampak, diri Allah pun nampak. Tidak ada yang terlindung. Maka sesuai dengan petunjuk Allah di dalam hadits qudsi. Ma zahartu fi syai'in ka zaharatil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Itu kata Allah. Aku maha nyata pada diri manusia. Nah itu. Nah coba lihat yang nyata ini siapa? Manusia atau Allah? Jawab mereka. Periksa baik-baik. Badan kita, hafal Allah, perbuatan Allah, hati kita, asma Allah, nama Allah, nyawa kita, wajah Allah, dan yang hidup. Nah, rahasia kita itu dari Allah. Nah, ada kita apa enggak? Ya berita. Mana ada dari kita? Cuma hanya sebutan saja, ada kita. Padahal sebenarnya kita tidak ada. Maka dikatakan di sana hamba Allah. Nah itu hamba Allah. Arti hamba Allah itu zahirnya Allah. Kenyataan bagi Allah. Ini hamba. Inilah diri manusia. Kenyataan bagi Allah. Kalau tidak ada manusia ini, Allah tidak nyata. Nah terus, karena ada diri manusia ini, maka nyatalah Allah itu. Nah itu. Kalau sudah nyata Allah, diri manusia tidak ada. Itu yang dimaksud oleh hadis tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa-siapa yang kenal dirinya, saya kenal akan Tuhannya, dan siapa-siapa yang mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Nah, jadi hadis berikutnya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati.